Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Eko Apriliani. Saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Pada video kali ini saya akan membahas tentang database, yaitu materinya join. Join itu ada 3 macam ya teman-teman. Yang pertama ada natural joins, kemudian outer joins, dan cross join. Pada natural joins terdapat 3 jenis: natural joins clause, kemudian using clause, dan on clause. Kemudian outer joins ada 3 macam, ada left outer join, right outer join, dan full outer join. Untuk selanjutnya kita langsung praktekkan saja ya teman-teman pada studi kasus berdasarkan join. Oke, yang pertama menyajikan record dengan klausa using. Nah, ini kita disuruh select ID karyawan, nama karyawan, ID departemen, from karyawan, join departemen. Nah, di sini from karyawan, join departemen, using ID departemen. Jadi ini foreign key-nya ya, ID departemennya ini harus sama antara tabel karyawan dengan tabel departemen. Kita praktekkan, dan di sini sudah saya siapkan untuk shortcut-nya, tinggal kita jalankan. Nah, ini sudah muncul ID karyawan, nama karyawan, ID departemen. Selanjutnya menyajikan record dengan klausa on. Di sini select K ID karyawan, K nama karyawan, D ID departemen, D nama departemen, from karyawan K, join departemen D. Nah, K ini merupakan alias dari karyawan, sedangkan D alias dari departemen. Makanya di sini aliasnya yang kita sebutkan di sini, biar codingannya rapi dan tidak terlalu panjang ya teman-teman. Kemudian di sini ada on K ID departemen sama dengan D ID departemen. Ini merupakan foreign key-nya ya teman-teman. Oke, kita praktekkan di sini, kita jalankan apa yang terjadi. Seperti ini. Sudah muncul ID karyawan, nama karyawan, ID departemen, dan nama departemen. Selanjutnya menggabungkan 3 tabel sekaligus nih dengan klausa on. Sini sama aja ya, kita menggunakan 3 tabel sekaligus, yaitu tabel karyawan, kemudian ada tabel jabatan, sama tabel departemen. Di sini nih, kuncinya di sini. Join jabatan on ini, kemudian join departemen on ini. Langsung kita praktekkan. Blok, kemudian kita running. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini 3 tabel ditampilkan menjadi 1. Selanjutnya menerapkan kondisi tambahan pada join. Untuk menambahkan kondisi dapat digunakan klausa and atau klausa where. Misalkan kita select A ID karyawan, A nama karyawan, A ID jabatan, B nama jabatan, B gaji pokok, A ID departemen, C nama departemen, from karyawan A. Jadi A itu merupakan karyawan ya, aliasnya. Kemudian join jabatan B on A titik ID jabatan sama dengan B titik ID jabatan, ini foreign key-nya. Kemudian ada join lagi departemen C on
A ID departemen sama dengan C ID departemen, sama ini foreign key. Kemudian N, nah di sini N C ID departemen sama dengan SLL, jadi dia tuh ngefilter departemen yang ID-nya SLL. Mungkin langsung saja yang where kita terapkan di sini ya, where C ID departemen sama dengan SLL. Langsung kita praktekkan di sini memakai N dan where. Sini H. Oke, kita run. Ada ID, nama, kemudian nama jabatan, gaji pokok, tunjangan, nomor departemen, lokasi. Yang ID departemennya SLL atau sales lokal. Sini muncul ya teman-teman. Kemudian kita jalankan lagi memakai where. Kita running. Sama ini teman-teman ya hasilnya. Oke, selanjutnya menggunakan klausa on ya, save join-nya. Select A nama karyawan, karyawan. B nama jabatan, jabatan. From karyawan A, join jabatan B. On A ID jabatan sama dengan B ID jabatan. Langsung kita praktekkan. Kita running. Nah, karyawan sama jabatan ini muncul ya teman-teman. Oke, selanjutnya join dari studi kasus ya. Tampilkan ID karyawan, nama karyawan, nama jabatan. Gunakan select ID karyawan, nama jabatan from dari tabel karyawan ya. Inner join jabatan on karyawan, titik ID jabatan sama dengan jabatan, titik ID jabatan. Selanjutnya select ID karyawan, nama jabatan from karyawan A. Sini ya perbedaannya. Inner join jabatan B on A ID jabatan sama dengan B ID jabatan. Kita jalankan programnya. Kita running. Ini dia karyawan muncul dari sini. Kemudian jabatan dia muncul dari sini. Ini aliasnya nih, alias kan, alias. Selanjutnya yang ini kita running. ID karyawan, nama jabatan from karyawan A. Inner join jabatan B on A ID jabatan sama dengan B ID jabatan. Foreign key-nya yang mana? Yang ini. Kemudian tampilkan ID karyawan, nama karyawan, ID jabatan, nama jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan. Langsung saja kita select A ID karyawan, A nama karyawan, A ID jabatan, B nama jabatan, B gaji pokok, B tunjangan jabatan from karyawan A. Inner join jabatan B on A ID jabatan sama dengan B ID jabatan. Biar lebih paham, langsung kita praktekkan saja, kita jalankan programnya. Yang ini teman-teman, kita running. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Oke, lanjut
Tampilkan ID karyawan, nama karyawan, ID jabatan, nama jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan, nama departemen. Jadi kata kuncinya ada di sini ya teman-teman, di inner join jabatan B on ini, kemudian inner join departemen atau C on ini. Coba kita jalankan. Nih sudah muncul semua ini, kalian tinggal pahamin ya. Misalkan kurang paham, silakan videonya diputar-putar kembali, silakan diulang-ulang, dan jangan lupa subscribe ya teman-teman semua. Oke, mungkin kita kasih studi kasus satu lagi ya. Ini ada suruh nampilkan ID karyawan, nama karyawan, ID jabatan, nama jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan, nama departemen yang hanya marketing. Ini tadi sama, tinggal ditambahkan ini where, dimana nama departemennya itu marketing. Oke, seperti ini. Marketing cuma satu teman-teman. Sorry, ini bukan terakhir ya. Satu lagi pas ini. Kita disuruh menampilkan data seperti studi kasus faktur penjualan. Jadi lengkap ya. Ini kita ada seleksinya A faktur no, kemudian A tanggal faktur, C ID pelanggan, C nama pelanggan, dan seterusnya ini. Kemudian ada from, nah ini dari tabel penjualan header alias A. Kemudian di inner join ya, digabungkan dengan tabel penjualan detail aliasnya B ini, kemudian digabungkan dengan tabel pelanggan alias C, kemudian digabungkan karyawan alias D, digabungkan lagi dengan tabel barang alias E, kemudian yang terakhir digabungkan dengan size alias F. Langsung kita jalankan. Nih, jadi tabel kita udah kompleks ya teman-teman, seperti ini. Mungkin kalau buat aplikasi itu cocok buat aplikasi kasir ya. Nah, seperti ini faktur penjualan. Nanti kedepannya bakal bikin aplikasi yang mengacu pada database tersebut, supaya kita bisa manggil-manggil tabel, bisa manggil kolom seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan yang singkat dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.